Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-73. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Praworo mengangguk-angguk. Panembahan yang disebut-sebut itu telah bersungguh-sungguh pula, sehingga mereka pun harus bersungguh-sungguh sebagaimana panembahan itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian Nyi Praworo pun telah berada di dapur pula. Ketika Kiai Gumroh akan menyiapkan makan bagi mereka, Nyi Praworo itu berkata, "Bukankah kami perempuan lebih pantas untuk berada di dapur? Biasanya aku, Manggada dan Laksonolah yang masak untuk kami sendiri. Aku ajari mereka membumbui bermacam-macam masakan, sehingga sekarang mereka telah dapat melakukannya," berkata Kiai Gumroh. Tetapi hari-hari biasa di rumah ini tidak ada seorang perempuan. Sekarang ada 2 orang perempuan di sini, sahut Nyi Praworo. Kiai Gumroh tertawa. Katanya, "Baiklah, jika kau akan memetik sayuran, ambillah di halaman belakang daun kacang panjang, su, melinju dan kroto atau terong ungu. Jika kau senang sayur rebung, sekaranglah musimnya." "Baik, Ayah. Kami akan mengambil bahan-bahan itu sendiri di halaman belakang," jawab Nyi Praworo. Dengan kehadiran anak dan menantunya serta cucunya, maka rumah Kiai Gumroh menjadi semakin terasa hidup. Rumah dan halaman yang telah dibersihkan oleh Manggada dan Laksono itu akan menjadi semakin nampak cerah, karena ada tangan-tangan perempuan yang memeliharanya, meskipun hanya untuk sementara. Dalam pada itu, ketika malam kemudian turun, maka rumah itu menjadi semakin ramai. Ternyata yang datang ke rumah Kiai Gumroh bukan hanya seorang kawannya yang untuk sementara akan berada di rumah itu, tetapi yang datang ternyata 4 orang termasuk juragan gula kelapa itu. Di antara mereka terdapat orang yang telah mengirimkan pesan untuk Ki Praworo. Ki Praworo telah ikut menyambut tamu-tamu Kiai Gumroh itu. Terdengar suara tertawa yang gembira. Orang-orang tua itu mulai berkelakar dengan ramainya. "Pesanku kapan sampai kepadamu, Praworo?" "2 hari yang lalu, Kiai," jawab Ki Praworo. "Ternyata pesan itu memerlukan waktu 3 hari untuk sampai ke telingamu. Tetapi aku sekarang sudah ada di sini," jawab Ki Praworo. Sementara itu Kiai Linggar pun berkata, "Jika demikian, maka aku tidak perlu lagi berada di tempat ini. Rumah ini akan menjadi penuh sesak. Selain Praworo, istri dan anak gadisnya, di sini sudah ada 2 orang cucu Kiai Gumroh yang lain." "Iya," juragan gula itulah yang menjawab, "di sini kau hanya akan memenuhi ruangan,
dan menghabiskan makanan yang disediakan oleh Nyi Praworo. Orang-orang tua itu tertawa. Ki Praworo pun tertawa pula. Demikianlah malam itu rumah Kiai Gumroh menjadi ramai. Meskipun mereka tidak bermain dadu, tetapi kehadiran Ki Praworo telah menyerap perhatian tamu-tamu Kiai Gumroh. Ki Praworo ternyata seorang yang pandai menyusun cerita, sehingga hal-hal yang biasa terjadi menjadi sangat menarik. Ia sempat menceritakan pengalaman hidupnya yang terpisah dari ayahnya untuk waktu yang lama. Sementara itu, Nyi Praworo dan Winih masih saja sibuk di dapur. Manggada dan Laksono ikut membantunya dan kemudian menghidangkan suguhan ke ruang dalam. Minuman, makanan, dan makan malam. Meskipun hanya sayur-sayuran saja, tetapi karena Nyi Praworo pandai memasak, hidangan itu terasa nikmat di mulut tamu-tamu Kiai Gumroh. Namun menjelang tengah malam, suara tertawa dan kelakar menjadi semakin susut. Pembicaraan orang-orang tua itu menjadi semakin bersungguh-sungguh. Manggada dan Laksono yang sudah selesai menghidangkan suguhan bagi mereka yang berada di ruang dalam, duduk bersandar dinding di dapur. Justru karena mereka sudah tidak sibuk lagi, maka mereka mulai merasa mengantuk. Karena itu, maka Nyi Praworo pun berkata, "Duduklah di dalam, Ger. Kalian sudah berhak mendengarkan pembicaraan orang-orang tua itu, karena kalian memang sudah memanjat usia dewasa." Manggada dan Laksono memang menjadi ragu-ragu, tetapi kemudian Manggada itu pun menyahut, "Biarlah kami duduk di sini saja, Nyi. Mungkin masih ada yang harus kami kerjakan. Jika minuman para tamu itu habis, maka kami akan menuang lagi." "Bukankah itu dapat dilakukan oleh Winih?" sahut Nyi Praworo sambil memandang anak gadisnya. Namun Manggada berkata, "Adi Winih tentu letih. Bukankah ia baru datang hari ini?" Tetapi Nyi Praworo tertawa. Katanya, "Ia terbiasa berjalan jauh. Di rumah sehari-hari ia bekerja di sawah, sehingga tubuhnya telah terbiasa." Manggada dan Laksono hanya mengangguk-angguk saja. Sementara Winih sendiri memang tidak nampak letih, juga tidak nampak mengantuk. Ia masih tetap nampak segar. Dalam pada itu diam-diam Manggada dan Laksono memandangi gadis itu. Gadis itu tampak segar, tubuhnya seakan-akan selalu bergerak. Apapun yang dilakukannya, seakan-akan gadis itu tidak dapat duduk diam barang sekejap pun. Jika ia duduk, maka kakinya atau tangannya yang bergerak-gerak. Meskipun wujudnya Winih telah dewasa, namun wajahnya masih nampak kekanak-kanakan. Tetapi jika sekali-sekali Manggada dan Laksono sempat memandang matanya, maka di mata itu seakan-akan tersimpan api gejolak jiwanya. Tetapi Winih masih belum menjadi akrab dengan Manggada dan Laksono. Di antara mereka masih ada jarak. Justru karena Manggada dan Laksono adalah anak-anak muda, sedangkan Winih seorang gadis yang sama-sama meningkat dewasa. Namun dalam pada itu, terdengar Kiai Gumroh memanggil Manggada dan Laksono. Ternyata Kiai Gumroh justru ingin Manggada dan Laksono mendengarkan pembicaraan mereka yang mulai bersungguh-sungguh. "Sayang, kita semuanya sudah menjadi tua.
Satu-satunya yang masih terhitung muda adalah kau Praworo, berkata Kiai Linggar. Itulah kelemahan kita, berkata Juragan Gula itu. Kita mabuk akan kebanggaan atas diri kita sendiri, sehingga kita lupa bahwa pada suatu saat kita akan menjadi tua dan kehilangan landasan kekuatan kewadakan kita. Jika sebentar lagi kita sudah harus merenungi kerapuhan wadah kita, maka orang-orang yang lebih muda masih belum siap untuk menggantikan tugas kita. Kiai sekalian, masih belum terlambat, berkata Ki Praworo. Masih ada kesempatan untuk menempa mereka yang lebih muda dari kita, atau katakan lebih muda dari aku. Kiai Gumroh mengangguk-angguk. Hampir di luar sadarnya, mereka memandang Manggada dan Laksono yang sudah duduk di amben itu pula, meskipun agak di belakang. Tetapi Manggada dan Laksono agaknya menundukkan wajah mereka. Orang-orang tua yang ada di ruang dalam itu tanggap akan maksud Kiai Gumroh, tetapi mereka masih harus berpikir apakah keduanya bersedia untuk benar-benar bergabung dengan orang-orang tua itu dalam arti yang sebenarnya, karena mereka tahu bahwa anak-anak muda itu sedang dalam perjalanan pulang ke rumah mereka, tidak jauh dari kota raja. Namun Ki Praworo lah yang kemudian berkata, "Tetapi yang penting bagi kita adalah persoalan dalam waktu dekat ini. Jika menurut ayah, seorang pengikut Kiai Windukusumo yang bernama Kundolo telah mengabarkan hal-hal tersebut, berarti bahwa kita harus menanggapinya dengan mengerahkan segenap kemampuan yang ada pada kita. Untuk waktu yang pendek dan mendesak ini, kita belum sempat memikirkan siapakah yang akan menjadi penerus kita kemudian. Karena di hadapan kita sekarang, ternyata menganga mulut sekelompok buaya yang buas." Orang-orang tua itu mengangguk-angguk. Juragan Gula itu pun berkata, "Untunglah bahwa ada seseorang yang bernama Kundolo. Dengan demikian kita berharap untuk selanjutnya ia akan dapat membantu kita." Demikianlah orang-orang tua itu berbicara berkepanjangan, namun akhirnya mereka pun menjadi letih. Kiai Linggarlah yang kemudian berkata, "Sudahlah, kami datang untuk mengucapkan selamat datang kepada Praworo. Selain itu, aku pun tidak perlu lagi berada di rumah ini untuk sementara. Karena itu, aku mohon diri." Ternyata orang-orang tua yang lain pun telah minta diri pula. Juragan Gula itu pun berkata, "Sudah terlalu malam. Aku kira sudah tidak ada suguhan lagi yang akan dihidangkan. Karena itu, kami akan pulang saja." Ki Praworo tertawa, tetapi Kiai Gumroh berkata, "Kalian harus membayar sebanyak yang kalian makan hari ini." Orang-orang tua itu tertawa, namun mereka berjalan terus meninggalkan rumah Kiai Gumroh. Demikian mereka keluar dari regol halaman. Mereka bertemu dengan beberapa orang anak muda yang sedang meronda. Namun anak-anak muda itu sudah mengenal orang-orang tua itu, sehingga mereka tidak terlalu banyak bertanya-tanya. Tetapi justru kepada Manggada dan Laksono, anak-anak muda itu bertanya, kenapa ia tidak pergi ke Banjar. "Kami hanya sekedar menyalakan lampu. Kami harus segera pulang karena di rumah banyak tamu," jawab Manggada.
Tetapi, bukankah mereka tamu kakekmu? Bertanya salah seorang di antara mereka. Iya, tetapi bukankah harus ada yang merebus air dan menyediakan hidangan, meskipun hanya sekedar merebus ketela pohon atau ubi rambat? Anak-anak muda itu tersenyum. Seorang di antara mereka berkata, "Hei, jika tersisa, bawa ke Banjar. Kami akan beristirahat di Banjar sebentar." Laksonolah yang menjawab, "Sayang, yang masih tersisa tinggal gula kelapa." "Tentu, kakekmu setiap hari membuat gula," sahut salah seorang dari anak-anak muda itu. Manggada dan Laksono hanya tertawa saja, namun mereka kemudian justru masuk kembali ke regol halaman dan menutupnya ketika orang-orang tua yang meninggalkan rumah itu sudah menjadi semakin jauh. Malam itu Manggada dan Laksono harus tidur di amben dapur. Namun bagi mereka berdua sama sekali tidak ada persoalan. Amben yang besar di ruang tengah itu dipergunakan untuk Ki Praworo, Nyi Praworo, dan Winih itu. Namun kehadiran Ki Praworo memang membuat Manggada dan Laksono menjadi semakin tenang, karena mereka tahu bahwa Ki Praworo itu tentu memiliki ilmu yang dapat diandalkan, sebagaimana dikatakan oleh Kiai Kumroh dan kawan-kawannya. Ketika kemudian fajar menyingsing, sebagaimana biasa Manggada dan Laksono sudah bangun. Mereka segera pergi ke Banjar dan membersihkan halaman Banjar, mengisi jambangannya, dan memadamkan lampu-lampunya. Baru kemudian mereka pulang untuk membersihkan halaman rumah Kiai Kumroh. Tetapi ketika mereka memasuki halaman, ternyata bahwa halaman rumah itu sudah menjadi bersih. Mereka masih melihat Winih menyelesaikan pekerjaannya dengan memasukkan sampah ke lubang sampah di sudut halaman. "Kami terlambat," berkata Manggada. "Seberapa luas halaman Banjar itu, sehingga kalian berdua baru selesai?" bertanya Winih yang sudah mulai mengatasi keseganan masing-masing. "Bukan hanya membersihkan halaman," jawab Laksono. "Kami harus membersihkan ruangan-ruangan Banjar dan mengisi jambangan di Pakiwan." "Oh," Winih mengangguk-angguk. "Sebelum kalian datang, apakah semuanya itu dilakukan oleh kakek sendiri?" "Agaknya memang demikian, tetapi justru karena itu, maka rumah kakek inilah yang tidak mendapat waktu untuk dibersihkan. Waktu kami datang, nampaknya rumah dan halaman ini jarang disapu, sedangkan perabot di dalam pun agaknya tidak sempat disentuh tangan. Kakek memang terlampau sibuk, sedangkan pohon-pohon kelapa itu memerlukan perhatiannya," jawab Manggada. "Kasihan kakek. Desis Winih. Jika aku tahu, aku tentu sudah datang jauh sebelum ayah dan ibu mengajak aku kemari." Manggada dan Laksono yang kemudian melintas sempat berhenti sejenak. Namun kemudian mereka mulai melangkah lagi, melintas halaman samping. Sambil berjalan Manggada pun berbisik, "Kami akan mengisi jambangan." "Ayah sudah mengisinya," sahut Winih. "Kalau begitu, apalagi yang harus kami kerjakan? Menyiapkan minuman?" Laksono justru bertanya. "Ibu sedang di dapur," jawab Winih. "Dan kakek?" bertanya Manggada. "Kakek sudah berada di kebun dengan punggung-punggungnya." Manggada dan Laksono saling berpandangan. Agaknya tugas mereka menjadi ringan oleh kehadiran Ki Praworo dengan keluarganya di rumah itu.
Namun pada itu, Winnie itu pun tiba-tiba berkata, "Bukankah kita tidak mempunyai pekerjaan apa-apa lagi? Bagaimana jika kita pergi ke pasar?" "Ke pasar?" ulang Manggada. "Iya, aku akan minta kepada ibu agar aku sajalah yang berbelanja di pasar. Tetapi, bukankah kalian juga tidak ada kerja di rumah pagi ini? Nah, kita sajalah yang pergi ke pasar." Manggada dan Laksono memang menjadi ragu-ragu. Mereka memang senang untuk berbelanja bersama Winnie yang ceria itu. Namun dengan ragu Manggada berkata, "Kami harus minta izin dahulu kepada kakek." "Kakek tentu tidak berkeberatan. Bukan kalian yang berbelanja, tetapi aku. Bukankah pantas jika aku yang berbelanja? Kalian hanya menemani aku saja," berkata Winnie dengan lancar, seakan-akan mereka sudah akrab sebelumnya. Manggada dan Laksono masih saja ragu-ragu. Mereka selalu ingat akan pesan Kiai Gumroh bahwa mereka harus berhati-hati karena orang-orang berilmu tinggi itu sudah mengenal mereka. "Kenapa kalian ragu-ragu? Apakah kalian merasa malu berjalan bersama seorang gadis?" bertanya Winnie. Manggada dan Laksono justru merasa jantungnya tergetar mendengar pertanyaan itu. Namun mereka menyadari bahwa pertanyaan itu meluncur dari mulut Winnie dengan lugu, jujur dan tanpa maksud apa-apa. Karena itu, maka meskipun agak memaksa diri Manggada menjawab, "Tidak, soalnya bukan itu. Tetapi kakek selalu berpesan agar kami berhati-hati dalam keadaan yang nampaknya semakin genting ini." "Tetapi, bukankah itu persoalan kakek, kawan-kawannya, dan barangkali ayah? Tetapi itu bukan persoalan kita." "Kami berdua sudah terlibat ke dalam persoalan itu," jawab Laksono. "Jadi kalian takut pergi ke pasar?" bertanya Winnie. Bagaimanapun juga, Manggada dan Laksono tersinggung mendengar pertanyaan itu. Namun justru karena itu mereka tidak segera menjawab. Tetapi Winnie sambil meneruskan kerjanya berdesis, seakan-akan kepada diri sendiri. "Jika demikian, aku akan pergi sendiri ke pasar." Manggada dan Laksono saling berpandangan sejenak. Namun Manggada pun kemudian berkata, "Baiklah, kami akan pergi. Tetapi kami harus minta izin lebih dahulu kepada kakek." Wajah Winnie nampak menjadi gembira. Katanya, "Jika demikian, aku akan segera mandi. Kita pergi ke pasar selagi masih pagi. Kita akan mendapatkan sayur-sayuran yang masih segar." Hampir di luar sadarnya Laksono berkata, "Selama ini kami mengambil sayuran di kebun." "Tetapi di pasar, kita mendapatkan sayuran yang jenisnya jauh lebih banyak dari yang ada di kebun kakek," jawab Winnie. "Tentu saja," sahut Laksono. "Tetapi kita harus membelinya. Di kebun kita tinggal memetik." "Aku akan minta uang kepada ibu," desis Winnie. Manggada dan Laksono hanya termangu-mangu saja. Sementara itu, Winnie pun telah berlari masuk rumah mencari ibunya. Sementara sapunya ditinggalkannya begitu saja. Laksono menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian telah memungut sapu lidi yang ditinggalkan Winnie dan menyelesaikan pekerjaan Winnie yang tinggal sedikit itu.
sebagian kecil sampah itu ternyata masih tersisa. Belum seluruhnya masuk ke dalam lubang sampah di sudut halaman itu. Dalam pada itu maka Manggada dan Laksono pun telah mencari Kiai Gumroh di kebun. Agaknya Kiai Gumroh juga sudah selesai dengan pekerjaannya. Sambil membawa beberapa buah bumbung regen, ia berjalan menuju ke dapur. Manggada dan Laksono pun telah membantunya membawa bumbung legen itu. Sementara itu Manggada pun berkata, "Kek, apakah kami berdua boleh pergi ke pasar?" "Untuk apa?" bertanya Kiai Gumroh. "Winih ingin pergi ke pasar. Ia minta kami mengantarkannya." "Ah, anak itu," desis Kiai Gumroh. "Ia tidak tahu bahaya yang tersembunyi di sekitar keluarga kita." "Winih nampaknya ingin sekali pergi ke pasar," desis Laksono. Lalu katanya, "Agaknya ia pun akan minta izin kepada kakek, tentu saja juga kepada ayah dan ibunya, karena Winih masih akan minta uang lebih dahulu." "Apa yang akan dicarinya di pasar?" bertanya Kiai Gumroh. "Anak itu ingin berbelanja. Katanya jenis sayuran di pasar jauh lebih banyak dari jenis sayuran yang ada di kebun," jawab Laksono. Kiai Gumroh mengangguk-angguk. Katanya, "Biar anak itu minta izin ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya tentu sudah tahu bahwa kita seluruh keluarga harus berhati-hati." Manggada dan Laksono mengangguk-angguk, tetapi mereka tidak menjawab lagi. Tetapi ketika mereka sampai di dapur, Winih itu sudah menunggu. Demikian ia melihat Manggada dan Laksono, maka ia pun berkata lantang, "Hei, kalian belum mandi?" "Apakah kau sudah selesai bebenah diri?" bertanya Manggada. "Tentu, aku sudah menunggumu," jawab Winih. "Apakah kau sudah minta izin ayah dan ibumu?" bertanya Kiai Gumroh. "Sudah, Kek. Ayah dan ibu tidak berkeberatan. Ibu malahan sudah memberi uang belanja kepadaku." Kiai Gumroh menarik nafas dalam-dalam, namun kemudian katanya, "Baiklah, jika kau sudah mendapat izin ayah dan ibumu." Lalu Kiai Gumroh itu pun berkata kepada Manggada dan Laksono, "Kalian harus tetap berhati-hati." "Iya, Kek," jawab Manggada. Tetapi Winih segera memotong. "Tetapi mereka belum mandi." Kiai Gumroh itu pun tersenyum. Katanya, "Mandilah." "Cepat sedikit. Biasanya laki-laki bebenah diri lebih cepat dari perempuan," berkata Winih. Kiai Gumroh bahkan tertawa. Katanya, "Hari masih pagi. Pasar itu tidak akan segera bubar." "Tetapi sayuran yang segar itu sudah habis," jawab Winih. "Tentu belum. Tetapi seandainya sudah habis, maka biarlah Manggada dan Laksono memetik sayuran segar dari kebun, dan biar mereka membawanya ke pasar. Nah, kau akan dapat membeli sayuran yang masih sangat segar," berkata Kiai Gumroh. "Ah, kakek mesti bercanda," desis gadis itu. Sementara itu, Manggada dan Laksono tergesa-gesa menyiapkan dirinya, sementara Winih menunggu di depan. Bahkan hampir saja ia kehilangan kesabaran.
Tetapi ketika Manggada dan Laksono selesai berpakaian, maka mereka justru dipanggil oleh Nyi Praworo di dapur. Katanya, "Kalian belum minum, nanti minuman ini menjadi dingin." "Terima kasih, Nyi," jawab Manggada dan Laksono hampir berbareng. Tetapi demikian keduanya meneguk minumannya, Winih telah berdiri di pintu sambil berkata, "Kalian masih sempat minum, matahari semakin tinggi." "Kenapa kau, Winih?" ibunya yang menyahut. "Biarlah mereka minum lebih dahulu. Bukankah hari masih pagi? Justru para penjual sayuran masih belum ada di pasar." "Kakek kalau pergi ke pasar agak siang," berkata Manggada. "Tetapi kakek menjual gula. Itu pun sudah ada orang-orang tertentu yang menerimanya. Sehingga kakek tidak usah menjajakan dagangannya dan menunggunya berlama-lama." Jawab Winih. "Baiklah," berkata Laksono kemudian. "Kami sudah selesai." Demikianlah mereka bertiga pun segera meninggalkan regol halaman rumahnya. Di simpang 3 tidak jauh dari Banjar, mereka bertemu dengan beberapa orang anak muda yang akan pergi ke sawah. Ternyata anak-anak muda itu terkejut melihat Manggada dan Laksono berjalan bersama seorang gadis yang tumbuh dewasa. Gadis yang sangat cantik menurut penglihatan mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.